Hari Rabu tanggal 19 November 2025 Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan Rakyat Indonesia Maju Dewan Pimpinan Cabang Indramayu, LSM Harimau DPC Indramayu, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor PUPR dan pendopo Bupati Indramayu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait sejumlah permasalahan yang dinilai penting bagi kepentingan publik. Yang masih jauh agar mendekat ke komando. Sebelum kita memulai apa yang jadi aspirasi kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Menjelang siang kepada bapak-bapak yang di depan, bapak kepolisian, kami ucapkan terima kasih sudah mengawal kami, menjaga kami, untuk kami menyampaikan aspirasi, untuk kami mengumpulkan pendapat apa yang jadi fungsi kami sebagai peran serta masyarakat. Hari ini kami datang bukan serta-merta, tidak ada maksud dan tujuan, karena kami juga datang ke sini tidak secara langsung diundang oleh yang menduduki atau yang menghuni gedung di depan kami. Untuk itu kami datang atas dasar kehendaknya. Maka dari itu kami LSM Harimau, Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan Rakyat Indonesia Maju DPC Indramayu, beserta teman-teman kami yang dari beberapa kabupaten kota di Jawa Barat. Walaupun hanya perwakilan, kami tetap akan menyampaikan apa yang jadi tujuan kami datang ke sini, apa yang jadi harapan kami datang ke sini. Mohon sebenarnya bapak-bapak yang di depan juga bisa bersinergi dengan kami, karena keberadaan bapak-bapak yang di depan ini juga pada dasarnya adanya kami semua. Betul ya teman-teman? Untuk itu kami datang menyampaikan sesuatu yang harapan kami sekalian, agar sekalian didengar dan
direalisasikan oleh bapak-bapak yang ada di dalam gedung sana. Kami datang juga tidak serta-merta dengan teman-teman dari berbagai daerah. Kami menyampaikan ini agar sekiranya bisa diterima. Mudah-mudahan kepada kejaksaan ini Indramayu bisa menerima kita di mana kami keluarga besar LSM Harimau Kabupaten Indramayu menyatakan kita satu untuk keras dalam bentuk penyalahgunaan dan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran kepentingan baik pusat maupun daerah yang menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan sosial dari seluruh anggota masyarakat Kabupaten Indramayu. Kedua, mengutuk keras segala bentuk upaya yang melemahkan penegak hukum terhadap tindak-tindak korupsi di Kabupaten Indramayu, sekaligus mendorong aparatur penegak hukum baik kejaksaan negeri Indramayu maupun kepolisian resort Indramayu yang melakukan penegak hukum terhadap siapapun pelaku tindak pidana korupsi di Kabupaten Indramayu secara tegas tanpa tebang pilih. Tiga, meminta dan menuntut kepada kepala kejaksaan negeri Kabupaten Indramayu agar mengusut secara tuntas dan melakukan proses hukum yang lebih lanjut terhadap seluruh pelaku yang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan revitalisasi jalan di beberapa wilayah di Kabupaten Indramayu yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Indramayu tahun 2025. Dan apa? Tentu kami adalah sosial kontrol untuk pemerintahan di Kabupaten Indramayu dan undang-undang 14 tentang pelaksana masyarakat bahwa masyarakat berhak berarti regulasi-regulasi yang ada. Ketika pengajuan dalam ini tadi, maka inilah kami akan turun untuk mengawasi kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Indramayu. Oleh sebab itu, kami meminta kepada kepala kejaksaan negeri Indramayu untuk berkoordinasi dengan pihak kami kepada swadaya masyarakat untuk LSM Harimau Kabupaten Indramayu. Tadi saya dengarkan Pak ya, apa aspirasi yang disampaikan, kemudian ada permintaan ke audiensi, maka apa yang mau disampaikan ke kita, apa yang mau diskusikan, bisa kita jelaskan di sini, dan harapan teman-teman apa nanti insya Allah bisa kita catat dan kita laporkan. Saya sendiri saya kasih intel ya Pak, mewakili pimpinan untuk menerima teman-teman pada hari ini. Maka silakan Pak. Jadi kita coba saja bahwa LSM Harimau Kabupaten Indramayu itu sudah membuat laporan sejak bulan Juni. Nah, ini karena saya lihat dari yang benar gitu ya, kejaksaan di sini, kejaksaan di Kabupaten Indramayu yang itu proses lebih. Karena kita sudah jelas di sini sudah sampaikan tentang ada ini Juli sekarang sudah November. Karena kan harusnya kejaksaan juga tidak boleh menolak atau meninggalkan sebuah di masyarakat untuk kebutuhan yang kasih. Jadi ini seperti apa? Oke. Lagi Pak. Ya. Dan nanti mungkin begini Pak. Ini kan persoalan ini yang saat kita yang sama kita fokus semuanya bagaimana negara ini atau khususnya Kabupaten Indramayu ini terbebas dari KKN ya, karena kita sepakat mungkin ya KKN itu penyakit yang bahaya dan sangat membahayakan, sangat memberikan dampak yang sudah buruk. Tapi ini ketika ada satu temuan kita yang disampaikan di sini, ini kejaksaan seolah hilang karena ini tentu ini. Kalau semua teman berapa bulan setelah dihitung, terus
sama sekali, tidak ada. Ya, waktu ketemu dengan hari apa katanya? Tapi secara lisan. Tapi pas kita di sini oke, nanti kita bandingkan aja Pak data yang di laporan sama hasil dari tindak lanjut kami. Jadi kan menurut jelas juga kan. Ya boleh saja kan kami seperti Iya Pak, sama-sama si kontrol. Karena ya itu sebagai bentuk saya kami kepada perusahaan dan harapan kami kepada saya. Karena saya paham pengaruh kan ya. Kepada saya paham kita harus berharap. Jadi mohon itu penjelasan Oke, baik, terima kasih. Ada lagi Pak tambahan? itu aja dulu. Ya, oke. Kita dialog Pak. Oke, saya mau klarifikasi Pak. Ada berapa alat yang dikirim ke kami? Biar sinkron datanya. Yang disampaikan Pak Kasih tadi kita paham mekanisme. Oke. Gitu kan. Tahapan penyidikan juga kita paham. Tadi Kak Abdul dulu ya juga itu. Untuk desa Pak, kalau yang kan, ya. Nah tadi yang disebutkan yang tanggal 12 Juli tadi ya. 28 ya. Itu sudah tahu Pak. 28 Juli. Ya, oke tahu. Kemarin kita ngobrol ya, kita konfirmasi dengan Sekdis di PUPR dan menyampaikan sudah tahu. Untuk yang 28 Juli. 28 Juli Jadi selesai di Sudah FAO sudah serah terima. PHO atau FAO Pak? PHO. Jadi masih ada kewajiban penyediaan dalam masa pemeliharaan Pak. Kalau PHO itu kan penyerahan tahap 1. Ya, nanti ada final hangover namanya Pak. Ya. Itulah FHO. Ya, boleh izin Pak. Oke, Ini perbedaannya begini Pak. Perawatan dengan pencurian ini Pak, perjalanan pulau itu berbeda. Perawatan itu ketika jalannya ada retak-retak itu dirawat. Nah itu jelas ukurannya Pak. Ada mengucapkan untuk pengenalan kami, untuk penjagaan kami apresiasi. Tepuk tangan untuk Pari. Terima kasih sekali lagi. Saya menyambungkan apa yang sudah disampaikan kawan saya tadi. Kami LSM Harimau DPC Kabupaten Indramayu sengaja datang ke sini Pak, yang tidak diduga, tidak diundang ke Bapak di depan ini. Padahal kami datang ke sini itu atas dasar undangan Pak, yang tidak tertulis dan tidak terucap. Kenapa saya mengatakan tidak tertulis dan tidak terucap? Karena adanya peran kami dari lembaga LSM Harimau Harapan Rakyat Indonesia Maju di wilayah teritorial Kabupaten Indramayu ini sebagai peran serta masyarakat. Kegiatan kami di lapangan banyak temuan-temuan Pak. Kegiatan kami di lapangan banyak kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan, yang akhirnya kami rangkum, kami kemas dengan bukti-bukti yang ada. Untuk itu kami datang ingin mempertanyakan apa yang kami temukan di lapangan kepada Bapak Bupati Indramayu. Dan sekiranya Bapak Bupati Indramayu berkenan beraudiensi dengan kami yang datang ke sini. Ada beberapa birokrasi, ada beberapa pejabat yang menyalahgunakan aturan. Itu terindikasi oleh kami Pak, dari hasil temuan-temuan kami. Untuk itu kami memohon kepada Bapak Bupati Indramayu agar segera dapat berbicara dengan kami. Saya yakin adanya Bapak berdiri atau Bapak di dalam gedung sana adanya kami. Betul teman-teman? Masih semangat? Panas tidak? Oh salah, saya juga panas. Tapi yakin perjuangan tidak akan mengganti hasil. Kami semua masyarakat Indramayu yang cinta akan bumi Indramayu berkumpul dan berada oleh LSM Harimau Harapan Rakyat Indonesia Maju. Untuk itu kami berdiri di sini, datang di depan kantor bupati ini
bukan main dan bukan tidak. Ingin ngobrol dan ingin bicara dengan Bapak Bupati. Apa yang jadi kegiatan kami, apa yang jadi fungsi kami. Karena yang dikatakan teman saya tadi, bahwa aksi penyampaian pendapat bukan melindungi oleh undang-undang, Pak. Maka dari itu kami tidak segan-segan, dan kami tidak takut dengan apapun ketika menegakkan kebenaran, ketika menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kami selaku masyarakat bawah tidak akan pernah gentar, Pak, untuk mencapai sebuah kebenaran. Dan kami yakin Allah Subhanahu wa taala akan mendukung kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam tekram. LSM Harimau berdaya dan berdaya. LSM Harimau satu komando. NKRI harga mati. LSM Harimau raya lantas malam-malam bekas. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Yang pertama menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami, Pak Bupati. Beliau tidak bisa langsung menemui rekan-rekan sekalian, namun mudah-mudahan tidak tidak mengurangi rasa hormat rekan-rekan sekalian dari LSM Harimau untuk tetap bisa menyampaikan apa yang diaspirasikan oleh rekan-rekan kepada kami daripada pemerintah daerah. Beliau menyampaikan salam untuk kita semua, dan mudah-mudahan niat baik kita selalu catat sebagai daripada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami juga mengaturkan banyak terima kasih. Jadi tadi rekan-rekan sudah menyuarakan, memang biasanya bila tidak sekarang ini namanya lagi Pak Sekdes, kalau tidak menyuarakan seperti ini biasanya kurang ada perhatian, katanya seperti itu. Namun demikian, pada pokoknya, pada intinya, rekan-rekan dari Harimau ini, LSM Harimau yang dikomandai oleh Kang Jumanto. Kang Jumanto ini kebetulan keluarga saya juga saat saya camat di patrol, gitu kan, sering ketemu. Kami mengaturkan banyak terima kasih. Setidaknya teman-teman ini bisa reunian, bisa kumpul. Di mana wae kan? Akan di mana? Di Bandung, Subang, mana lagi Karawang. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Harimau. Jadi mungkin itu Pak Kasat. Cuma memang dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Pak Kasat, bahwa ini kami sangat kecewa. Tadinya kami berharap karena ini ada korelasinya nanti dengan apa substansi yang akan kita bicarakan. Nah mestinya yang hadir ini walaupun memang mewakili Pak Bupati itu sebenarnya harapan itu kepala inspektor. Ini berkaitan sekali dengan apa yang tadi kami dapatkan di kejaksaan, dan akan sangat berkorelasi atau sangat relevan sekali dengan apa materi persoalan ini. Karena di sini mungkin saya paham sekali Pak Kasat, mungkin Pak Kasat PP mungkin tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan yang akan disampaikan. Nah kalau yang sebelahnya yang mengikuti Pak Sekdes ya, Pak Sekdes PUPR ya, mungkin ini ke Pak Sekdes ada kaitannya. Cuma sekali lagi bahwa hari ini sebenarnya yang relevan sekali itu Pak Inspektor karena ada disebut oleh kejaksaan kemarin. Jadi sudah, jadi sekali lagi mungkin okelah ini sebagai bentuk kecewaan, tetapi karena Pak Kasat menerima kami dengan manis, dengan baik, ya udahlah itu nanti selanjutnya saja kita bicarakan. Jadi pada prinsipnya Pak, atau pada intinya bahwa hari ini kita ingin menyampaikan ke Pak Bupati sebagai masyarakat yang sangat peduli ya Pak ya, yang sangat peduli dengan pembangunan atau dengan kesejahteraan masyarakat yang ada korelasinya mungkin dengan ada perbuatan-perbuatan yang sangat akan mengganggu bagaimana terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai bentuk fungsi kami ya, ini harus bisa ada pahit yang kami, mohon maaf. Sebelumnya itu adalah informasi yang berharga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Dan itu juga sebetulnya informasi yang sangat penting Pak, ya kan?
Karena itu saya tidak bisa abaikan begitu saja, karena PPK itu kan anak buah saya Pak. Saya juga sayang sama mereka kan. Saya tidak ingin terjadi apa-apa dengan mereka terkait kekurangan volume ini. Jadi sebetulnya kayak waktu audiensi pertama dengan Ketua LSM Pak Jumanto, ya kan itu kan terima kasih saya terima. Saya lanjutkan ke Kabit ya selaku PPK agar ini diatensi. Kalau memang ketebalannya itu kurang, sekiranya kan harusnya dibayarnya sesuai yang terpasang. Ya kalau 80% bayarnya 80%. Jangan sampai terlanjur gitu kan. Kalau terlanjur kan nanti bisa dugaannya kesengajaan dan sebagainya. Ya intinya itu Pak, mungkin kalau untuk kami ya informasi dari rekan-rekan yang wartawan dan yang lainnya juga sebetulnya informasi yang berharga, cuma nanti kita juga akan evaluasi apakah itu ditindaklanjuti atau tidak kan. Karena itu berdampak langsung kepada ya terutama ke PPK-nya. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang saya katakan begini, ini bahan diskusi kita ini akan disampaikan ke pimpinan, kan gitu kan. Nah kalau diskusi dari tadi dengan Pak Sekdis DPR ya, itu menurut saya kan jawaban Pak Sekdis ini apa ya, seolah-olah gampangin lah gitu ya. Mohon maaf Pak Sekdis itu kan. Karena apa? Itu dibayarnya ya sesuai yang diterapkan saja, gitu kan. Nah sebenarnya itu menyalahkan tidak sih kalau seperti itu Pak Sekdis kan gitu kan. Karena apa? Orang mengerjakan itu kan ada perencanaan. Anggaran dialokasikan itu ada perencanaan dulu Pak. Ada RAB, ada apa kan gitu kan. Nah terus misalnya dikerjakan asal jadi, nanti dibayar sesuai yang apa dikerjakan saja. Ini tidak pidana terjadi Pak. Kalau bicara hukum tadi kita dijelaskan bahwa mesrenya sudah ada etika, ada niat untuk mencuri, kan gitu kan. Terus enak saja kembalikan begitu. Lah, terus apa fungsinya kalau seperti itu? Nah, ini bahan evaluasi Pak Kasat. Pak Kasat menyampaikan ke Pak Bupati, karena Bupati nggak bisa hadir menemui kami. Itu bahan evaluasi. Nah, dinas PUPR seperti ini loh, kan gitu kan. Jadi jangan sampai gini, anggaran negara membutuhkan anggaran untuk pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat, gitu kan. Tadi saya nggak mendengar Pak Sekdis misalnya ada saatnya pemborong CV yang mengerjakan seperti ini, ada blacklist Pak. Itu kan salah satu administrasi nih untuk membuat efek jerah di lain apa selain untuk tadi apa penegak hukum ya. Itu ada Pak. Dari dinas PUPR sendiri itu bisa memblacklist itu CV atau PT tersebut, kan gitu. Jadi jangan kesannya hanya normatif saja gitu kan. Ya kalau itu kita bayar supaya kita kawal bareng, ngawalnya bagaimana kita nggak tahu kok, kan gitu. Kita nggak mau ngawal seperti apa. Terus tadi bicaranya aparat pengawas internal pemerintah, kita paham dengan Dirda. Karena gini Pak, kalau kita pengalaman bicara ya, melaporkan dana desa misalnya, audit itu selalu baik-baik saja, tidak pernah ada temuan. Tapi ketika kami mengadukan itu dan mengirim surat BPK atau BPKP di provinsi, itu selalu ada temuan. Dan banyak kepala desa yang masuk dari dana itu. Dan jadi garis bawahi Pak Sekdis gitu kan. Seandainya makin ada temuan, dan ini kan kita sudah laporkan ke kejaksaan ya. Ini bukan hanya secara administrasi Pak, dibayar saja sesuai itu sudah tidak pidana Pak. Walaupun itu dikembalikan uang negara itu tindak pidananya sudah terjadi. Karena apa? Mencurinya sudah terjadi. Yang diadili oleh aparat penegak hukum itu perbuatannya Pak. Masalah kerugian kita banyak kok di BPT itu. Korupsi itu kerugian negara dibalikin, tapi perbuatannya itu diadili di vonis hukuman. Nah itu dipahami dalam arti gini, teman-teman di PUPR kan gitu kan, bukan hanya sekedar misalnya ya nanti kalau misalnya ini ada temuan kita kembalikan, kita akan kawal Pak. Tadi kata ketua PLT DPW Jabar menyampaikan kalau kejaksaan memang ini main-main, tidak serius menangani, kita akan laporkan Komisi Pengawas Kejaksaan.
Kalau perlu ke Jamwas kita. Kenapa? Ini bukan bicara kecil besar ya kerugian, tapi niat untuk itunya Pak, buat efek jerak bagi para penyelenggara negara gitu kan, yang memutarkan uang-uang rakyat ini gitu. Jadi jangan seenaknya kong kali KKN dengan pemborong saya, itu sudah terjadi gitu kan. Soal di PUPR mau ini lelang atau apa, itu sudah ditunjuk siapa yang menang, titipan Pak. Makanya pada akhirnya apa, banyak potongan yang diterapkan ya segitu. Pemborong sendiri tidak mau rugi kan. Ini potong, store kesini, itu udah PKI itu paham. Nah kami berharap, ini sampaikan Pak Kasat ke Pak Bupati gitu kan, di Indramayu mudah-mudahan nggak seperti itu. Ini ada, oke, kita berproses nih, ke depannya lebih baik Pak. Nah teman-teman DPC Indramayu ini ya harus diapresiasi Pak. Tadi kata Pak Ketua DPC, betul, ada upaya seolah-olah apa ya, bergening gitu. Ketika kami tercatat tadi menanyakan proses sejauh mana gitu kan, ditujukan foto Ketua DPC Indramayu ada dengan seseorang gitu kan. Nah ini menurut saya kan nggak pas juga di foto seperti ini kan gitu kan. Kita lagi mengawal gitu. Kalau memang itu ada foto itu nggak memberikan apapun ya sudah lah, ngapain itu buka-buka. Tapi kami sebagai saudara Pak, kami akan seandainya ada terjadi ke DPC Indramayu, KPU Indramayu, kami akan siap sampai itu Pak. Jadi janganlah gitu. Ini punya hak masing-masing, semua punya hak. Sebagai sosial kontrol teman-teman punya hak gitu kan. Sudah menyampaikan sudah, dan yang dilakukan oleh teman-teman Kabupaten Indramayu itu sudah tepat menurut saya. Kenapa? Beliau sebelum melaporkan ke pengaduan ke aparat hukum kejaksaan dalam hal ini melakukan audiensi, memberikan temuan ini loh Pak. Tapi fakta di lapangan tidak ada perbaikan, tetap dikerjakan begitu saja. Nah ini kan miris kita Pak. Nah ini kita nggak masalah teknis Pak ya. Itu kan kita sudah laporkan, tetap kita akan kawal Pak kejaksaan untuk ini supaya serius. Karena apa? Udah jerak Pak. Karena apa? Sekecil apapun anggaran negara ada pertanggungjawaban. Nah gitu. Ini harus supaya bagi penyelenggara negara dalam hal ini dinas misalnya gitu kan, harus tepat gitu. Jadi jangan kayak Pak Sekjen, mohon maaf Pak Sekjen, ya kalau nanti ini terus buat apa ada perencanaan rapat ketika jalan di sana diukur nih, kan gini, sebelum itu dikerjakan itu biasa ada survei dari PUPR kan, survei dulu diukur anggarannya berapa nominalnya dengan ketinggian sekian. Nah terus sekarang dikerjakan oleh salah satu pemborong yang diduga sudah kontraktor dengan dinas atau dengan siapapun gitu kan, dikerjakan asal jadi. Nanti kalau kita rewel, ada yang melaporkan, ada temuan, kembalikan saja. Lah enak kan gitu kan. Kalau gitu, kalau nggak ketahuan nyolongnya berarti kan aman. Nah ini yang tidak pas menurut saya. Itu saja, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LSM Harimau DPC Subang melaporkan.